Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matar Krishan Maulidi dari jurusan Teknik Elektro ITS dalam bidang studi Sistem Pengaturan. Rencana merupakan suatu hal yang sangatlah penting dalam menyusun masa depan kita. Tanpa adanya rencana yang baik, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa hal yang saya pertimbangkan dalam menyusun rencana hidup saya dalam 5 tahun mendatang. Yang pertama adalah berupa bertanggung jawab terhadap perkuliahan disertai dengan pola hidup yang sehat. Yang kedua berupa meningkatkan kompetensi diri dengan disertai portofolio yang mendukung. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang layak dan menambah pengalaman seperti terlibat dalam proyek lapangan dan research guna meningkatkan kualitas diri dalam dunia profesional. Yang keempat, mendalami dan mengeksplor banyak pengetahuan dan keterampilan baik dari segi teoritis dan praktis. Yang terakhir berupa stabilitas karir demi kehidupan yang lebih baik serta membangun tim yang kuat di dunia kerja nantinya. Oleh karenanya saya menyusun rencana hidup saya dalam 5 tahun mendatang secara runtut sebagaimana berikut. Pada tahun pertama, saya berupaya untuk meningkatkan nilai IPK, belajar kemampuan baru, dan meningkatkan gaya hidup yang sehat, di mana meningkatkan IPK adalah suatu tanggung jawab saya, baik terhadap keluarga maupun diri sendiri, demi memiliki masa depan yang lebih baik. Selain itu, saya amatlah yakin bahwasannya akan sangat baik bagi kita jikalau peningkatan IPK yang kita miliki perlu untuk didorong dengan kemampuan dan pengetahuan akan hal yang masih beriringan dengan bidang studi yang ditekuni selama ini. Sehingga bagi saya amatlah disayangkan jikalau didapatkannya IPK yang besar, akan tetapi belum cukup sesuai dengan kemampuan dalam menerapkan bidang ilmu tersebut. Selain itu, adanya pikiran dan kemampuan yang hebat perlulah untuk terus didukung dengan tubuh yang kuat dalam menjalani beragam aktivitas dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan terhadap diri kita, agar nantinya seluruh beban dan tanggung jawab yang telah dipercayakan terhadap kita dapat terselesaikan dengan baik. Dengan begitu, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berkepribadian yang kuat, dengan didorong oleh kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni. Selanjutnya pada tahun kedua saya mengupayakan untuk dapat ditingkatkannya portofolio baik dari segi teknikal maupun non teknikal. Sebagaimana yang telah saya upayakan sebelumnya, pada semester-semester sebelumnya saya telah mengikuti beragam pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak departemen hingga pihak ITS dalam memberikan cara pandang dan gambaran baru bagi saya, baik dalam hal teknis maupun hal non teknis. Sebagai contoh adalah saya pernah mengikuti pelatihan PLC training dan MATLAB oleh Laboratorium Kontrol dan Otomasi di Departemen Teknik Elektro ITS. Kemudian pada pelatihan penggunaan etap dan cara menganalisa aliran beban di laboratorium simulasi sistem tenaga, teknik elektrikitas. Selain itu, saya juga pernah mengikuti pelatihan tentang bagaimana caranya menyusun dan merangkai PCB oleh laboratorium mikroelektronika dan sistem tertanam. Namun pada tahun kedua ini saya memiliki perubahan yang sangat berbeda, di mana saya mengharapkan dapat memiliki portofolio yang lebih tinggi tingkatannya dan lebih menjanjikan seperti dapat menerapkan ilmu yang telah saya pelajari pada lini industri, baik berupa penggunaan PLC, perhitungan PID kontinu, dan juga digital, dengan penerapannya pada hardware, lalu pembuatan power supply modul secara sederhana yang lebih efisien dan lebih efektif untuk dapat digunakan pada skala besar. Hingga pada beragam hal yang sekiranya masih berhubungan dengan bidang studi yang saya tekuni. Lalu selanjutnya pada tahun ketiga, saya mengupayakan untuk saya mendapatkan pekerjaan yang layak dan mencari beragam sertifikasi yang sekiranya nanti akan dapat menunjang karir saya di masa depan, seperti sertifikasi BNSP, K3, Power Systems Engineering Professional Certifications, Certified Automation Professional, dan beragam sertifikasi lainnya yang sekiranya dapat menunjang dan mendukung karir saya di masa depan. Yang tentunya sebelum meraih sertifikasi tersebut telah saya diskusikan dengan senior-senior di perusahaan mengenai apa saja yang menjadi sertifikasi prioritas antara satu sertifikasi dengan sertifikasi yang lainnya secara berurut dengan tetap tidak melepas tanggung jawab saya di PT Sinergi Engineering sebagai contoh. Jikalau memang telah adanya kontrak antara saya dengan perusahaan nantinya. Selanjutnya pada tahun keempat saya berupaya untuk dapat bekerja mungkin di PT Sinergi Engineering sembari terlibat dengan beragam proyek yang tersedia di perusahaan dalam mengasah kemampuan saya di bidang yang sedang saya alami saat ini, serta mengupayakan untuk terus belajar kepada senior di perusahaan dengan tetap beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan membangun reputasi juga kepercayaan rekan kerja. Hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya karena akan berpengaruh pada kenyamanan saya selama bekerja dan juga berpengaruh kepada reputasi saya nantinya di perusahaan. Lalu pada tahun kelima, saya akan mengupayakan stabilitas karir dengan menempati posisi-posisi strategis di perusahaan dengan terus mengasah kemampuan saya dalam memimpin suatu kelompok kerja
yang dibebani tanggung jawab untuk dapat diselesaikan. Saya berani mengatakan hal ini karena pada semasa saya kuliah, saya telah beberapa kali menjadi pimpinan dalam sebuah kelompok seperti menjadi organizing committee dalam masa kaderisasi mahasiswa jurusan selama sekitar 6 bulan untuk memperkenalkan budaya jurusan hingga membimbing mereka dalam menyelesaikan seluruh penugasan kaderisasi hingga selesai. Lalu menjadi mentor untuk mahasiswa baru di Gerigi ITS untuk mengenal dunia kampus yang tampak berbeda jika dibandingkan dengan semasa sekolah. Dengan adanya pengalaman dalam skala kecil selama berada di bangku kuliah, saya merasa sangat yakin tentunya saya mampu untuk terus belajar mengelola masa depan dengan tingkatan dan skala yang lebih besar secara bertahap. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, saya izin menyampaikan sebuah kutipan dalam buku The Atomic Habits yang kurang lebih berupa, "You should be far more concerned with your current trajectory than with your current results." Yang artinya Anda harus lebih peduli dengan lintasan Anda saat ini dibandingkan jikalau dengan hasil yang Anda miliki saat ini. Oleh karenanya, saya sangat mengharapkan diberikannya peluang untuk terus berproses dalam menggapai apa yang menjadi hajat dan keinginan saya di masa depan, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.